Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu teman-teman tentang banyak sekali pertanyaan di YouTube saya tentang kenapa setelah dilakukan pruning ini hasilnya zonk atau tidak membawa calon buah ya, brokoli atau bunga. Jadi yang pertama teman-teman harus perhatikan ini adalah langkah-langkah ya yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pruning ya atau pangkas pembuahan. Yang pertama lebih kepada persiapan kecukupan unsur hara, dimana kalau kita mau membuahkan ya kita perlu unsur hara kalium ya dan juga fosfat yang tinggi. Itu ada di pupuk MKP ya, MKP campur KNO3 ya, bisa juga dicampur karate plus boroni, bahkan sebenarnya MKP aja sebenarnya cukup ya. Nah itu mungkin itu untuk persiapan agar bisa memaksimalkan hasil pruning atau hasil pangkasnya. Nah setelah pupuk generatifnya diberikan mungkin 3-4 kali baru dilakukan pruning, itu akan menjadikan pohon lebih siap pada saat dilakukan pruning atau dilakukan proses pembuahan. Nah, tapi sebenarnya setelah dilakukan proses itu pun ya, ini masih saja saat dipotong ini menghasilkannya hanya sulur atau hanya daun saja. Nah, kenapa sebenarnya hal itu bisa terjadi? Ya, jadi yang pertama itu dulu ya, persiapannya lebih kepada kesediaan unsur hara seperti kalium dan fosfat yang tinggi dulu, baru dilakukan pruning pembuahan. Dan penyebab gagalnya ini biasanya karena teman-teman ini biasanya main pruningnya ini biasanya karena menghitung boot ya, atau terlalu percaya diri dengan boot-boot yang mau dibuahkan. Nah, jadi contoh ini adalah varian Oscar ya. Ini sebagai contoh aja, semoga bisa menjadi contoh ya. Ya, jadi ini contoh ada varian Oscar. Varian ini adalah varian yang baru saya tanam dan baru mulai saya buahkan. Nah, ini sama prosesnya, saya gunakan MKP KNO3 putih karate boron. Dosisnya kecil dulu ya, setengah sendokan 3 liter air. 1 sendok juga boleh, 3 liter air nggak masalah. Nah, karena pohon ini baru saya punya, otomatis karakternya juga belum saya ketahui. Maksudnya karakter itu apa ya, istilahnya kegenjahannya belum saya ketahui ya. Jadi saya pas pruning pertama pembuahan di anggur Oscar ini, saya tidak menghitung boot, tapi saya mencari boot ya. Kenapa saya mencari boot? Nah, saya teman-teman perhatikan, ini semuanya Oscar ini hampir rata-rata semuanya dibuahkan di boot yang sangat panjang. Nah, ini kemarin daunnya masih ada ya. Ini sekarang karena ini sudah sprout dan membawa brokoli, udah saya buangi daun-daun di bawahnya. Nah, kalau kita bicara hitung ya, ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada yang 10, bahkan ada yang mungkin lebih dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada yang 14 juga di sini. Kenapa saya potongnya ini di boot-boot yang sangat panjang ya? Karena satu, saya belum tahu karakter dari anggur Oscar ini. Nah, kemarin saya buahkan itu hanya karena saya axle break pertamanya di sini ya. Ini sekitar 16 daunan dan saya buahkannya itu tidak jauh-jauh dari pucuk yang di axle break ya. Dan juga mencari boot-boot yang memang besar. Nah, ini kemarin bootnya karena yang di bawahnya segini, ini di atasnya jauh lebih besar daripada ini. Nah, ini contoh, ini boot bawahnya segini, ini yang di atas ini jauh lebih besar daripada yang bawahnya. Nah, itulah kenapa saya memilih boot-boot panjang, karena jauh lebih potensial karena bootnya besar ya, bulat juga, sehingga harapannya bisa menghasilkan buah yang jauh lebih maksimal, atau kesempatan mengeluarkan brokoli atau bunganya jauh lebih besar. Nah, ini contoh ya, yang di atas memang jauh lebih panjang ya,
panjang daripada yang bawah nih, yang ikutan pecah tunas dan membawa bunga. Nah, perhatikan di sini, ini yang atas gede ya, gede, yang bawah kecil. Nah, ini contohnya. Ini di boot 14, ini 13, ini nggak seprut, ini yang di boot 12, lihat. Bunganya kecil banget. Nah, kalau kemarin saya mainnya mungkin di boot sini, karena tidak mencari boot yang paling potensial di jalur tersier ini, mungkin dapatnya hanya bunga-bunga kecil seperti ini. Bahkan mungkin nggak jadi buah. Nah, tapi kalau mainnya di boot-boot yang potensial, walaupun tidak gede banget, tapi harapan menjadi buahnya itu jauh lebih tinggi. Nah, ini contoh nih. Saya mendapatkan klaster segini. Ini lumayan banget. Di pembuahan pertama, anggur Oscar ini. Anggur yang belum pernah saya tanam dan saya belum tahu karakternya. Nah, jadi secara garis besar, kalau teman-teman mau membuahkan anggur untuk pertama kalinya, jenis apa saja, ini saran saya adalah jangan menghitung boot, tapi mencari boot potensial agar hasilnya lebih maksimal. Kalau teman-teman memaksakan menghitung boot, kenapa? Misalnya teman-teman pernah punya lihat video misalnya ya, ada teman lain misalnya mau di sosmed mana aja membuahkan anggur di boot 7 misalnya atau boot 6. Nah, belum tentu di boot 6 atau 7 pohon teman-teman itu ya, walaupun jenisnya sama, itu akan sama kualitasnya dengan boot-boot teman yang lain. Karena satu jenis pun biasanya teman-teman tanam, saya pun tanam, misalnya teman-teman tanam juga Oscar contoh aja. Teman-teman itu ngikut juga sama kayak di sini, misalnya pembuahannya di boot 10 sampai 14, belum tentu kualitas bootnya juga akan sama dengan tempat saya. Nah, jadi itulah kesalahannya biasanya. Karena menghitung boot lah biasanya pembuahannya menjadi gagal atau menjadi zong. Apalagi variannya belum teman-teman ketahui betul bagaimana karakter pembuahannya. Jadi mending main aman, yaitu kita mencari boot, jangan menghitung boot. Carilah boot-boot potensial. Walaupun agak panjang nggak apa-apa. Ini sebagai bahan belajar untuk membuahkan anggur dulu. Nah, nanti setelah pembuahan berikutnya, kita akan tahu anggur-anggur yang kita tanam ini tingkat kegenjahannya seperti apa. Nah, contoh kita geser ke sini. Ini sebagai contoh aja, maksudnya ada Dickson, lihat. Kalau jenis Dickson ini, kalaupun saya buahkan di boot-boot pendek, ini saya berani karena saya udah sering membuahkan anggur ini di boot-boot pendek ya. Jadi panjang pendek tetap membawa buah. Nah, contoh di sana juga ada anggur Veles ya. Anggur Veles ini juga terkadang saya tidak ngitungin boot ya, asal generatifnya sudah masuk di boot panjang pendek pun ini akan membawa buah. Walaupun klaster terbaiknya memang di boot-boot yang gede-gede ya. Nanti klasternya akan jauh lebih besar. Tapi tingkat kegenjahan dari anggur Veles seperti Heliodor, Dickson, dan masih banyak lagi itu memang seperti itu karakternya. Berbeda dengan kayak gini nih, Tran, terus Julian. Ini dari saya tanam sekitar 3 tahun yang lalu. Pembuahannya saya selalu bootnya ngincer yang panjang. Karena mereka biasanya pembuahannya mintanya agak sedikit di boot-boot yang panjang ya. Memang mungkin karakternya seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat pembuahan anggur di negara asalnya, itu mereka selalu membuahkannya di sini ya, di boot-boot pendek sini, kadang dihabisin ke sini, tetap bisa membawa bunga. Tapi kalau saya ngikutin di sini takutnya gagal ya. Ini malah coba-coba malah tidak menghasilkan buah. Ini saya bicara pengalaman saya aja di sini. Memang seperti itu ya. Mungkin beda pohon, beda jenis, kadang sedikit berbeda karakternya. Jadi mungkin ini lebih kepada main aman aja. Kalau teman-teman punya pohon anggur dan tidak ingin gagal di pembuahan pertama, saran saya jangan pernah menghitung bootnya, tapi mencari boot saja. Ini akan jauh lebih potensial dan lebih maksimal membawa buah. Nah, saya rasa itu kuncinya ada di situ. Bukan berarti tidak boleh melakukan pruning pendek atau pruning total atau apa, itu boleh-boleh aja, silahkan teman-teman ya. Yang penting yakin dan yang penting pasti aja. Ya walaupun kalau kita bicara belajar gagal pun ya nggak masalah, karena keberhasilan itu kan dimulai dari kegagalan, itu nggak masalah. Tapi ini lebih kepada tips saja agar pembuahan pertamanya tidak gagal, maka saran saya adalah seperti itu.
Ya, saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja. Karena saya juga masih belajar dan masih pemula juga. Jadi mari sama-sama belajar di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah.